Halo anak kelas 3 semuanya, apa kabarnya? Semoga anak-anak kelas 3 dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya ya. Dan juga buat bapak ibu guru, tetap semangat menyampaikan materi pembelajaran buat anak-anak didik kita. Kali ini bapak akan menyampaikan materi kelas 3 SD, tematik kelas 3 SD. Tema yang kedua, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema yang ketiga, menyayangi tumbuhan. Pembelajaran yang ke-6. Perhatikan anak kelas 3. Di sini ada teksnya, Bapak akan bacakan untuk kita semuanya. Beni tinggal bersama ayah dan ibunya. Setiap hari, Beni melaksanakan tugas-tugas yang menjadi kewajibannya. Salah satu tugas Beni yaitu menyiram tanaman setiap sore. Beni senang memelihara tanaman. Ia menyukai mangga. Karenanya, ia menanam mangga di belakang rumahnya. Beni mulai menanam dari biji. Sekarang, pohon itu sudah tumbuh besar. Tinggi pohon itu sekitar 3 meter. Setiap hari, ibu dan Beni bangun pagi. Ibu akan menyiapkan sarapan untuk semua anggota keluarga. Ayah mempersiapkan diri untuk pergi bekerja. Beni juga bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Beni sudah menyiapkan semua keperluan sekolahnya di malam hari. Buku-buku dan alat-alat tulis yang akan digunakan sudah dimasukkan ke dalam tas. Ayah berangkat ke tempat kerja dengan sepeda motor. Kadang-kadang ayah mengantar Beni ke sekolah. Ayah Beni rajin bekerja. Ia melakukan itu semua untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Setelah Beni dan ayahnya berangkat, ibu Beni mulai melakukan aktivitas lainnya. Kegiatan mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan memasak dilakukan ibu Beni setiap hari. Pada siang hari akan ada seorang tetangga yang membantu ibu Beni untuk menyetrika pakaian. Untuk anak kelas 3, Bapak harap juga ya di malam hari mempersiapkan semua perlengkapan ke sekolahnya ya. Jangan di pagi hari dipersiapkan ya, nanti terburu-buru jadi ada yang ketinggalan. Harus di malam hari anak kelas 3 ya. Bapak lanjutkan lagi. Tuliskan tugas anggota keluarga Beni berdasarkan perannya di keluarga ya. Di sini ada tugas ayah, ibu, dan Beni. Di sini ya, sudah Bapak buat ya. Perhatikan anak kelas 3. Tugas ayah yaitu yang pertama bekerja mencari nafkah. Yang kedua mengantar Beni ke sekolah. Itu dua tugas ayah ya. Tugas ibu ini dia. Menyiapkan sarapan, mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan memasak. Dia si Beni ini dia tugasnya menyiram tanaman setiap sore, menyiapkan peralatan sekolah ke dalam tas. Itu dia tugasnya di keluarga si Beni ya. Ceritakan pengalamanmu melakukan satu tugas di rumah yang dilakukan bersama-sama ya. Di sini sudah Bapak buat ya. Tapi Bapak yakin semua anak kelas 3 bisa bercerita ya pengalamannya masing-masing melakukan tugasnya di rumahnya ya. Perhatikan anak kelas 3. Ini Bapak buat contohnya. Bapak akan bacakan. Pada suatu hari, saya bersama keluarga melakukan kegiatan bergotong royong membersihkan rumah. Saat itu, ayah bertugas membersihkan halaman rumah. Kakek bertugas memotong rumput. Nenek bertugas menyiram bunga-bunga yang ada di halaman. Ibu dan saya bertugas membersihkan rumah. Kakak bertugas membantu ayah membersihkan halaman. Dan adik bertugas mengelap kaca jendela. Pada hari itu saya sangat senang karena setelah bergotong royong membersihkan rumah, kami semua berkumpul di ruang keluarga dan bercengkrama bersama. Tiba-tiba ibu datang membawakan makanan serta minuman yang sangat enak. Wah, rasanya segala lelah hilang seketika. Itu dia contoh pengalamannya melakukan tugasnya di rumahnya. Perhatikan di sini ada hitung-hitungan membuat garis ya anak kelas 3. Membuat garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan. Ya, kita buat contoh soal yang pertama. Panjang sehelai daun rambutan 8 cm. Panjang daun
lainnya adalah 8 cm. Berapakah panjang kedua daun rambutan tersebut? Ya, kita lihat yang pertama. Perhatikan cara kerjanya plus 3 ya. Yang pertama, sehelai daun rambutan 8 cm. Ini dia ya, 8 cm. Yang kedua, panjang daun rambutan yang kedua, ini dia, 8 cm juga. Berapakah panjang kedua daun rambutan tersebut? Ini dia, perhatikan garis yang merah ya. Jadi panjang kedua rambutan tersebut adalah berapa? Ketiga? Iya, ini dia 16 ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Benny mempunyai daun jeruk yang panjangnya 4 cm. Benny memegang daun jeruk yang panjangnya 3 cm. Berapakah panjang kedua daun jeruk tersebut? Kita lihat daun jeruk yang pertama yang 4 cm, ini dia. Oke, daun jeruk yang berikutnya 3 cm. Ini dia 3 cm. Berapa panjang daun jeruk tersebut kedua-duanya? Ini dia kelas 3 ya. Perhatikan yang garis merah, 4 ditambah 3 berapa anak kelas 3? Iya, 7 ya. Kita lanjut yang berikutnya. Edo mempunyai daun nangka dengan panjang 10 cm. Lani menemukan daun nangka dengan panjang 5 cm. Berapakah panjang kedua daun nangka tersebut? Kita lihat. Daun nangka punya si Edo, ini dia 10 cm. Sekarang kita lihat punya si Lani. Lani itu mempunyai panjangnya 5 cm. Kita lihat berapa kira-kira panjang kedua daun nangka tersebut. Ini dia hasilnya. Yang garis merah berapa anak kelas 3 kira-kira? Iya, panjangnya adalah 15 cm. Yang berikutnya lagi. Lani mengukur 2 batang ranting panjangnya 9 cm dan 10 cm. Berapakah panjang kedua ranting tersebut? Kita lihat panjangnya ranting yang pertama 9 cm. Yang kedua berapa panjangnya? Panjangnya 10 cm. Ini dia 10 cm. Berapa panjang kedua ranting tersebut? Panjangnya adalah 19 cm. Panjang daun sirih 7 cm. Panjang daun sirih berikutnya adalah 9 cm. Berapa panjang kedua daun sirih tersebut? Kita lihat berapa kira-kira panjang kedua daun sirih tersebut. Daun sirih yang pertama 7 cm. Kita lihat panjang daun sirih yang kedua 9 cm. Kira-kira berapa panjang kedua daun sirih tersebut? Ini dia, panjang kedua daun sirihnya adalah 16 cm. Itu dia ya. Di sini ada teka-teki silang, perhatikan. Oke, kita akan berjawab bersama. Yang nomor 1, pertanyaan nomor 1, warna mangga yang masih muda. Kira-kira apa warnanya? Warnanya adalah hijau ya. Yang nomor 2 menurun. Pupuk yang digunakan untuk pohon mangga. Ini dia punya. Oke, anorganik. Itu dia ya. Oke, yang berikutnya, 3 mendatar. Hama yang sering menyerang pohon mangga adalah lalat buah. Itu ya. Yang berikutnya, 4 mendatar. Hewan yang makan buah mangga di pohon adalah codot ya. Oke. Yang berikutnya, 5 menurun. Tempat menanam pohon mangga adalah di kebun ya. Oke, yang berikutnya nomor 8 mendatar. Salah satu bentuk buah mangga adalah bulat ya. Yang berikutnya 9 menurun. Benda ini sangat dibutuhkan tanaman, yaitu benda air itu ya. Yang berikutnya adalah 6 menurun. Titik-titik diberikan pada tanaman untuk meningkatkan kesuburan adalah pupuk ya.
Oke, berikutnya 10 mendatar pekerjaan mencabut rumput atau tumbuhan liar adalah penyiangan ya. 10 mendatar ya. Yang terakhir 7 menurun rasa buah mangga yang masak, jawabannya adalah manis. Oke, kita kelas 3 ya. Kita lanjut lagi. Lakukan wawancara dengan seorang yang memahami cara merawat tanaman. Oke, kita akan menjumpai narasumber yang paham dengan merawat tanaman ya. Kita lihat hasil wawancaranya. Ya, di sini akan kita siapkan beberapa pertanyaan ya sebelum kita lakukan wawancara. Yang pertama, apa saja jenis tanaman anggrek yang Bapak tanam? Ya. Yang kedua, kapan perawatan tanaman anggrek dilakukan? Yang ketiga, siapa yang bertugas merawat tanaman anggrek? Yang keempat, mengapa perawatan tanaman anggrek perlu dilakukan? Yang kelima, bagaimana cara merawat tanaman anggrek dengan benar? Nah, itu dia jenis pertanyaannya yang kita ajukan kepada narasumber ya. Sekarang kita jumpai narasumbernya. Dan narasumbernya akan menjawab. Inilah percakapan antara anak kelas 3 dengan narasumbernya. Ini anak kelas 3. Selamat siang Pak Wawan. Datang Pak Wawan. Selamat siang anak-anak. Ada yang bisa saya bantu? Anak kelas 3. Oh ya Pak Wawan, kami ingin menanyakan tentang perawatan tanaman anggrek. Boleh kan Pak? Datang Pak Wawan. Silahkan tanyakan saja. Apa saja yang ingin kalian ketahui tentang perawatan tanaman anggrek? Datang salah satu anak kelas 3, si Bianca. Begini Pak Wawan, apa saja jenis anggrek yang Bapak tanam? Datang Pak Wawan. Kebetulan saya menanam berbagai jenis tanaman anggrek. Beberapa jenis anggrek yang saya tanam antara lain anggrek bulan dan anggrek kalajengking. Salah satu anak kelas 3, kalau boleh tahu kapan Bapak melakukan perawatan tanaman anggrek? Pak Wawan, perawatan tanaman anggrek biasanya saya lakukan hampir setiap hari. Tentang si Fiona, siapa saja yang biasa bertugas merawat tanaman anggrek? Datang Pak Wawan. Kebetulan semua anggota keluarga saya bisa melakukan perawatan tanaman anggrek. Jika saya tidak sempat, biasanya anak dan istri saya yang merawat tanaman tersebut. Datang si Bianca, mengapa tanaman anggrek perlu dirawat Pak? Pak Wawan, tanaman juga seperti makhluk hidup lainnya. Tanaman anggrek dirawat agar tumbuh dengan baik sehingga dapat memberikan manfaat bagi manusia. Datang Fiona, kalau boleh tahu bagaimana cara merawat tanaman anggrek Pak? Datang Pak Wawan, oh itu begini caranya. Merawat tanaman anggrek yang baik, pertama menyiram sebagaimana tanaman lain. Bunga anggrek juga perlu disiram agar tidak mati karena mengalami kekurangan air. Yang kedua, tanaman anggrek memerlukan sinar matahari untuk mendukung pertumbuhannya. Tanaman anggrek bisa ditempatkan pada tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Ketiga, pemberian pupuk akan menjaga tanaman tetap sehat dan tumbuh secara optimal. Pemberian pupuk anggrek tidak boleh sembarangan. Takaran dan jenis pupuk yang diberikan haruslah sesuai dengan kondisi tanaman. Oke, datang kelas 3. Wah, terima kasih informasinya Pak Wawan. Kami jadi lebih tahu tentang cara perawatan tanaman anggrek. Itu dia hasil wawancaranya anak kelas 3 ya. Demikian materi kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat buat Anda di kami semuanya. Sekian dan terima kasih.